أرادك قلبي من صميم الفؤاد. Peninggalan sejarah Islam di Indonesia. 1. Masjid. Masjid bermakna sebagai tempat bersujud, yaitu tempat orang melaksanakan ibadah bagi umat Islam. Ciri-ciri masjid kuno pada masa awal penyebaran agama Islam, yaitu atap masjid berbentuk bujur sangkar dan bertingkat seperti pura. Mimbar masjid berbentuk teratai. Hiasan masjid umumnya berupa ukiran bermotif hewan atau tumbuh-tumbuhan. Terdapat kolam atau parit yang mengelilingi masjid. Menara masjid menyerupai bangunan candi. Halaman masjid dikelilingi tembok dengan 1 atau 2 pintu gerbang. Pintu gerbang masjid gapura, menyerupai gapura keraton atau candi. Masjid kuno di kota biasanya berada di tengah kota dan menghadap alun-alun serta dekat dengan istana. Masjid mempunyai denah bujur sangkar, di kiri atau kanan masjid biasanya terdapat menara untuk menyerukan azan. Di dalam masjid terdapat barisan tiang yang mengelilingi 4 tiang induk. Pada bagian barat terdapat sisi yang menonjol yang disebut mihrab. Di sekitar masjid terdapat makam tokoh ulama tertentu. 2. Keraton. Keraton adalah tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan penting yang menyangkut urusan kerajaan dan sebagai tempat tinggal raja beserta keluarganya. Bangunan utama keraton dikelilingi pagar tembok, parit atau sungai kecil. Di depan keraton terdapat halaman luas yang disebut sebagai alun-alun. Fungsi alun-alun antara lain untuk pertemuan sultan, raja dengan rakyatnya, latihan perang bagi prajuritnya, tempat hiburan, pesta atau perayaan-perayaan tertentu. 3. Makam. Makam adalah tempat kediaman terakhir seseorang yang telah meninggal dunia. Pada zaman dahulu, pemakaman berada di perbukitan dengan bentuk dan susunan yang berundak-undak. Makam kuno bercorak Islam terdiri dari jirat atau kijing, yaitu bangunan yang dibuat dari batu yang berbentuk persegi panjang dengan arah lintang utara atau selatan. Batu nisan, yaitu tonggak pendek dari batu sebagai tanda kubur yang biasanya di ujung utara dan selatan jirat. Cungkup, yaitu bangunan mirip rumah yang terdapat di atas jirat. 4. Sastra. Kesustraan pada zaman Islam berkembang di sekitar Selat Malaka dan Pulau Jawa. Berdasarkan sumber-sumbernya sastra dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sastra yang dipengaruhi unsur luar dari Persia atau Arab dan kelanjutan dari sastra tersebut. Menurut cerita dan isinya, sastra dibedakan menjadi 1. Hikayat, yaitu karya sastra berupa cerita atau dongeng yang dibuat sebagai wahana pelipur lara. Misalnya Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Amir Hamzah. Babat, yaitu cerita berlatar belakang sejarah yang biasanya lebih berupa cerita daripada uraian sejarah. Misalnya Babat Tanah Jawi dan Babat Giyanti. Syair, yaitu puisi lama yang tiap-tiap baitnya terdiri dari 4 baris yang berakhiran sama. Misalnya syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. Suluk, yaitu kitab-kitab yang menceritakan berbagai hal mengenai tasawuf. Di Pulau Jawa, suluk banyak menceritakan tentang Wali Songo misalnya Suluk Sukarsa, Suluk Wujil, dan Suluk Malang Sumirang. 5. Kaligrafi. Kaligrafi adalah seni melukis indah atau mengukir huruf-huruf Arab yang berisikan tulisan-tulisan pengingat manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seni kaligrafi yang bernafaskan Islam merupakan rangkaian dari ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Gamelan. Gamelan adalah seperangkat alat musik Jawa yang terdiri dari saron, bonang, rebab, gendang, gong, dan sebagainya.
Gamelan biasanya dimainkan pada perayaan-perayaan tertentu seperti perayaan Maulid Nabi di keraton-keraton. Hal itu ditunjukkan untuk mengumpulkan rakyat yang ada di sekitar keraton. Setelah rakyat berkumpul kemudian ulama memberikan ceramah keagamaan.